Yo, kembali channel gua. Oke ya, barusan tadi pagi ya, barusan tadi yang kemarin malam itu kita udah melihat DC Fandom. Oke, dan ini sekarang gua langsung syuting, Pak. Bayangin, Pak, gua tadi berhenti nonton DC Fandom tuh jam 3 ya, jam 3 subuh. Itu dari acaranya trailernya Peacemaker kalau nggak salah ya, Peacemaker sama The Flash itu ya. Kalau The Batman itu gua belum nonton sama sekali untuk trailernya kan. Pokoknya gua berhenti jam 3 pagi tadi dan gua nggak kuat sumpah karena DC Fandom tuh jujur aja itu acaranya sangat-sangat luas karena mereka nggak bahas komik aja, mereka nggak bahas film aja, tapi berbagai macam mereka tuh podcast di situ. Jadi mereka benar-benar lama. Jadi gua langsung ke intinya ya. Gua seminggu ini gua akan bahas mengenai video-video apa aja yang dikeluarkan oleh DC Fandom tadi malam. Oke. Nah, sama seminggu ini dari video pertama ini, oke, gua akan bahas mengenai panel yang sangat-sangat gua tunggu selama ini, yaitu adalah Black Adam. Oke, Black Adam nih, mereka membuat film original Black Adam, spin-off-nya Black Adam dari DCU. Oke, ini udah dikonfirmasi ini adalah bagian dari DCU. Oke, jadi kita akan bisa melihat Black Adam di DCU. Mungkin dia akan melawan Shazam atau mungkin dia akan melawan Superman Henry Cavill. Kita pokoknya tunggu aja mengenai versi Black Adam untuk kedepannya. Tapi yang jelas mereka akan membuka project openingnya dari film original Black Adam. Oke, seperti apa review dari gue. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Black Adam yang udah dirilis trailernya di DC Fandom kemarin malam. Oke, seperti apa review dari gue. Langsung kita mau segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Black Adam nih. Jujur, jujur ketika gua melihat panel pertamanya si Black Adam ya, kita melihat ada future di mana itu future di mana itu kita bisa melihat proses pembuatan filmnya bagaimana dan dari aktornya masing-masing. Nah, gua kagetnya di Dr. Fate ini kita bisa mendapatkan ada berbagai macam karakter yang akan muncul di Black Adam. Dr. Fate, Cyclone, terus Atom Smasher dan juga Black Adam. Dan keempat ini akan menjadi tokoh utama di film Black Adam nanti. Jadi kita bisa melihat ada penjelasan aktor-aktor yang menjelaskan mengenai film apa sih Black Adam ini. Jadi si Pierce Brosnan dia adalah aktor yang memerankan si Dr. Fate atau si Ken Nelson ini ya. Jadi ya, Dr. Fate ini kita bisa melihat pertama kali Dr. Fate versi live action pertama kalinya setelah kita bisa melihat di Smallville. Oke, kita melihat akhirnya Dr. Fate udah dimunculkan sini. Oh my god, kaget sih. Dan juga kita bisa melihat pembuatan filmnya. Dan si Pierce Brosnan ini dia tuh adalah aktor besar, Pak. Oke, jadi kalau gua lihat ya dari aktornya Atom Smasher, Cyclone dan juga berbagai macam yang lainnya selain Dwayne Johnson juga Pierce Brosnan, mereka sisanya itu adalah aktor-aktor yang bisa dibilang ya kurang terkenal ya. Jadi mereka mungkin hemat budgetnya itu di situ dan mereka bayar besarnya di outfit terus budget dan juga si dua aktor besar ini, si Pierce Brosnan dan juga si Dwayne Johnson. Nah, kalau gua melihat ya dari segi lambang-lambangnya mereka, oke, kita bahas lambangnya si Hawkman. Ya, kita bisa melihat ada aktor yang menekan si Hawkman. Nah, Hawkman ini gua bisa melihat ada siluet kostumnya. Kostumnya itu silver, juga ada lambangnya dan juga ini, oh my god, ini hampir seperti mirip yang di komiknya. Karena seperti ini, Hawkman itu pakai emblem dan emblemnya itu ada di sebelah kiri. Nah, si Hawkman ini kalau kita melihat itu adalah dewa ya, jadi dewa Mesir lah. Jadi kita bisa melihat kalau Hawkman selain di Legend of Tomorrow, kita bisa melihat Hawkman versi di film ini. Nah, gue penasaran apakah Hawkman ini akan seperti di komik, seperti originnya gimana, mungkin kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas si Hawkman, Atom Smasher dan juga si Cyclone ini dan Dr. Fate, mereka adalah anggota dari Justice Society of America. Oke, JSA lah ya, JSA seperti itu ya. Makanya mereka membuat JSA-nya sendiri. Dan kalau JSA ya, gue khawatirnya untuk kedepannya, mungkin kedepannya ke sequelnya, mungkin mereka akan membuat JSA versi sequelnya ada Jay Garrick mungkin, atau Stargirl, Starman mungkin karena JSA itu sebenarnya anggotanya banyak, Pak. Sebenarnya anggotanya banyak. Bahkan Green Lantern pun ada. Cuma Green Lantern bukan Green Lantern yang versi Hal Jordan juga John Stewart. Ada Green Lantern yang versi pertama kali itu ada yang pakai kostum merah, yang pakai jubah itu ada. Tapi di sini untuk di versi ini mereka hanya mengeluarkan 4 anggota utama dari JSA. Dan kemungkinan JSA ini akan bekerjasama dengan Black Adam atau mereka akan menjadi villain utama dari Black Adam. Kan seperti yang kalian tahu bahwa Black Adam ini mereka akan POV-nya dari Black Adam, dari POV villainnya dan seperti itu. Makanya yang bagi belum tahu ya, Bang, Black Adam itu villain atau hero sih? Ini ya. Kalau kalian baca komik itu Black Adam adalah villain. Oke, Black Adam adalah villain. Oke,
villain. Jadi kita bisa melihat kayak film original kayak Jokernya gitu ya. DC ini, oke, DC ini mereka akan membuat berbagai macam film yang bertemakan tema-tema dari villain itu sendiri. Jadi mereka nggak niru sebelah lah. Jadi mereka punya marketnya sendiri lah. Jadi ini bagus banget untuk strateginya, dan jujur gue suka karena dengan ada film seperti itu maka kita nggak perlu menyaingi Marvel lagi ya. Dan juga kita bisa punya market kita sendiri dengan cara yang benar-benar ini dari POV-nya villain. Karena seperti kalian tahu bahwa di situ juga villain-villain keren-keren loh. Di situ film-film malah difokuskan kayak Joker, Lex Luthor, dan juga berbagai macam film-film yang lainnya. Dan kebetulan sini mereka mengangkat film yang dari Shazam, oke? Dia akan melawan Shazam di Shazam ketiga. Makanya si Black Adam akan dibuat film original dulu, Shazam kedua rilis, habis itu Shazam ketiga mereka akan bertemu dengan si Black Adam, dan kemungkinan kita akan bisa mendapatkan Superman yang Henry Cavill akan muncul di situ, oke? Kan di komik sebenarnya Shazam itu akan melawan Black Adam, itu juga ada keterkaitan dengan Superman. Ya seperti itu. Makanya gua pengen tahu apakah Black Adam ini si Dwayne Johnson dia bisa melawan si Henry Cavill sama si Shazamnya Zachary Levi. Oke, ini gua langsung gua nggak bisa bayangin. Aduh Dwayne Johnson jadi The Rock. siap lanjut. Dan kita bisa melihat CGI-nya. Oke, mereka memperlihatkan artwork yang sudah ditampilkan gitu. Dan kita bisa melihat bahwa Black Adam ini akan menaklukkan seluruh dunia. Oke, Black Adam akan menaklukkan seluruh dunia, dan juga dia akan bangkit menjadi dewa baru. Dan kemungkinan ancaman ini akan menjadi besar di DCU ya, karena mereka bawa Black Adam nih. Dan kita bisa melihat di DC fandom itu si The Rock sendiri mengatakan bahwa Black Adam ini ada project yang sudah lama-lama terjadi. Oke, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya The Rock itu sudah pernah ingin ditawarkan perannya sebagai Black Adam sejak tahun 2013. Oke, dari tahun 2013 dia sudah ditawarkan menjadi Black Adam, dan sampai kebetulan itu projectnya udah mulai dikerjakan pada tahun 2020. Lu gila lu. Lu gila lu. Itu film udah lama banget, dan juga itu projectnya udah lama banget. Gila, gua nggak tahu apa yang dipikiran WB ketika mereka akan merilis Black Adam. Tapi selama itu makanya The Rock itu ngomong very long time I got this role. Nah, dia udah ngomong gitu bahwa ya gue tahu sih perasaan si Dwayne The Rock Johnson tuh, dia tuh udah banyak project, terus dia harus memerankan Black Adam. Untungnya dia terima, oke? Untungnya dia menerima. Jadi gue nggak bisa bayangin kalau si Black Adam ini diperankan oleh orang lain. Contoh ada berbagai macam aktor yang bisa dibilang postur tubuhnya sama kayak The Rock tuh ada. Cuman namanya gue nggak tahu, tapi jelas ada kok. Sebenarnya ada. Cuman di sini mereka masukin The Rock ya, karena gue tahu The Rock ini bukan aktor yang main-main, Pak. The Rock itu aktor legend, Pak. Gila, dia udah pemain Smackdown, dia jadi di The Rock itu bagus bang. Makanya gue mau lihat apakah The Rock sebagai villain ini bisa nggak membawa. Karena kalau kita lihat di film-film si The Rock ya, dia tuh selalu memerankan karakter protagonis, oke? Dia selalu memerankan karakter yang hero-nya. Dan di sini gue pengen lihat apakah dia bisa memerankan villainnya. Nah, gue pengen tahu seperti apa dia bisa nggak di situ, oke ya. Dan kita bisa melihat setelah The Rock menjelaskan berbagai macam plot dari Black Adam ini ya, dan bisa kata-kata ada DCU yang lainnya, kita bisa melihat bahwa ada teasernya, oke? Setelah The Rock itu menjelaskan itu, ada teasernya, teaser dari Black Adam. Di teaser itu kita bisa diperlihatkan bahwa ada sebuah tim ekspedisi, yang dimana tim ekspedisi ini dibagi menjadi beberapa orang, dan juga mereka itu bawa senjata, terus bawa rompi, dan jelas mereka ini adalah tim ekspedisi atau enggak tim militer ya. Kita masih belum tahu ya, apakah mereka perannya seperti apa di sini. Tapi yang jelas ketika mereka itu ada di sebuah gua, yang dimana gua ini adalah gua tempat kuburannya si Black Adam, oke? Black Adam di sini. Jadi mereka tuh masuk ke situ, dan tanpa sengaja mereka membuka segel dari makamnya Black Adam. Jadi Black Adam ini sudah mati sekitar 5.000 tahun, oke? Setelah dia ada di masa lalu, dan para orang-orang ini tanpa sengaja membuka segelnya ketika mereka menyentuh sebuah tanah, yang dimana tanah itu adalah skrip dari untuk tulisan suci untuk membangkitkan Black Adam. Dan tanpa sengaja kuburan itu terbuka setelah mereka berhasil menginjakkan kota tersebut. Dan akhirnya mereka ini langsung melihat bahwa ada orang berjubah hitam dengan pakai kostum Black Adam. Mohon maaf nih untuk kostumnya Black Adam ya, ketika mereka dirilis di DC fandom, gua melihat ya itu belum muncul Twitternya, tapi gua bisa melihat ada foto-foto leaknya yang dibagikan oleh Dwayne Johnson sendiri di Instagramnya, yang mengatakan bahwa gua lihat dari segi kostumnya ya, kostumnya besar, oke? Kostum besar ini mirip banget sama komik, dan tidak ada ditambah-tambahin, oke? Tidak ada ditambah-tambahin, dan juga kostumnya ini benar-benar pure dari komik, oke? Maksudnya desainnya itu nggak ditambah-tambahin. Contohnya nggak ada ini yang ditambah-tambahin atau hiasan ditambah-tambahin di bagian badan sama di bagian ini benar-benar pure persis banget sama di komik, oke? Bagus banget untuk Black Adam. Dan kedua,
untuk postur tubuhnya Kak Black, untuk The Dwayne The Rock Johnson ya. Oke, kita kelas bahas sedikit. Sebetulnya The Rock itu sempat mau dikasih kostum yang dimana itu untuk badannya ini, untuk lengannya itu ada bantalan-bantalannya sehingga dia menjadi kuat tanpa harus berolahraga kembali. Tapi The Rock ini menolak, oke. The Rock ini menolak dikarenakan dia ingin memerankan si sosok Black Adam ini dengan cara yang enak gitu. Jadi ketika dia pakai kostumnya nggak pakai ada tambahan-tambahan bantalan sehingga dia pada saat dia syuting itu nggak terasa gatel, nggak kerasa apa. Jadi dia benar-benar pure dari badannya. Jadi dia benar-benar olahraga banget Pak. Si The Rock ini benar-benar berolahraga sendiri untuk melatih dirinya untuk membuat posturnya seperti Black Adam banget lah. Jadi dia nggak mau mengecewakan fans banget. Gua selalu banget dengan The Rock ini yang sudah apa ya, dia tuh selalu mengetebakkan apa yang diinginkan oleh para fans. Ini yang audiens suka dari The Rock ini, bahwa dia tuh nggak pernah mengecewakan seperti. Makanya oh my god The Rock ya, gua salut sama lo. Jadi dia tuh benar-benar olahraga, dia benar-benar membentuk badannya sendiri untuk menjadi sosok yang kita kenal sebagai Black Adam di komik seperti itu ya. Lanjutlah, dan singkat cerita akhirnya kita bisa melihat di teaser itu ya. Di situ akhirnya si Black Adam dia berhasil membunuh salah satu prajurit yang ada di makam tersebut. Ya dimana kita bisa melihat di situ dia tuh langsung mencekik lawan tersebut dengan salah satu tanah tersebut dan disetrum Pak. Nah, untuk CGI listriknya bagus. Oke, dari suaranya bagus juga, untuk CGI dia gosongnya dan juga matinya bagus. Cuman ada berbagai macam CGI yang dimana itu masih kurang rapi. Oke, kurang rapi di mana? Nah, kalau yang kita udah belajar animasi di sini, lo pasti tahu lah yang bagian rapi di bagian mana. Jadi pada saat listrik itu akan menyetrum dia, itu mukanya kayak fade in fade out Pak. Jadi mukanya kan disetrum dari awal baik-baik jadi gosong dan juga dia berdarah. Itu pakai teknik fade in fade out. Oke. Pas dia fade outnya itu dia langsung meleleh juga kayak gimana gitu. Jadi bener-bener kayak kurang CGI-nya, kayak kurang realistis lah gitu. Jadi seperti kayak, karena yang gue lihat sih CGI masih kurang rapat dan juga ya gue masih maklumin lah, karena mereka si Black Adam ini mereka masih tahap proses editing, mereka masih tahap dimana production gimana, karena Black Adam udah selesai syutingnya dan mereka masih lagi proses editingnya. Jadi gue masih maklumin kenapa mereka teasernya ini masih kurang panjang lah, karena mereka masih bikin editingnya. Black Adam ini gue harus lihat dia di filmin bagaimana, apakah dia bisa menyaingi Shazam di situ atau gimana, karena kan ini adalah villain dari Shazam, oke, dan juga villain utama dari DC Universe lah ya. Tapi ya artis gue pengen lihat banget apakah dia bisa menjadi villain bagus ya. Karena ini adalah aktornya Dwayne Johnson Pak. Kan gue udah bilang tadi bahwa si Dwayne The Rock Johnson itu kebanyakan dia tuh pakai role-nya protagonis, dia selalu pakai ke bagian hero-nya lah. Dan gue pengen lihat apakah dia bisa menjadi villain di sini nggak gitu ya. Dan ya kita bisa bilang bahwa si Black Adam ini oh my god bagus dari pembentukan filmnya. Terus mereka penyutradaraan bagaimana, bahkan untuk set tempatnya itu mereka bangun sendiri loh Pak. Mereka bangun sendiri juga, itu set tempatnya oh my god bagus banget. Dan kelihatan mereka tuh ada effortnya. Jadi mereka tuh nggak hanya sekedar nyewa tempat segala macam, mereka buat desain tempatnya, studio mereka dibikin seseram mungkin. Jadi bener-bener vibe-nya Black Adam mereka bener-bener dapat Pak di situ. Itu bagus untuk tim kreatifnya dan juga buat untuk desain kostumnya bagus banget sih, kostum banget. Bukan kostum Black Adam saja, tapi kita juga bisa melihat ada kostumnya Atom Smasher, Cyclone ya, dan juga Dr. Fate. Kita bisa melihat sekilas itu ketika si Pierce Brosnan lagi acting situ ya. Kita bisa bilang bahwa dia bawa helm. Nah, dia bawa helm situ, helmnya si Dr. Fate. Kita masih belum jelas ya Dr. Fate itu seperti apa nanti, apakah kostumnya akan seperti di komik atau mereka punya desain sendiri. Gua belum tahu, tapi yang jelas untuk topengnya, untuk helmnya itu kita bisa melihat situ, dan itu jelas banget di bagian featurednya itu bagus sih. Mohon maaf nih, bagus, udah mulai persis kayak di komik. Jadi mereka benar-benar enggak ditambah-tambahin lagi, kayak tambahin desain apa gitu-gitu. Jadi ini benar pure mereka persis apa di komik. Tapi gue belum bisa memastikan apakah kostum Cyclone juga atau Special akan sedemikian rupa. Nah, gue nggak tahu. Tapi yang jelas untuk Atom Special, terus Cyclone dan juga Hawkman, mereka masih ditampilkan dalam segi logonya. Logo juga siluet kostum seperti apa, karena ya mereka nggak mau terlalu reveal lagi, karena mereka pengen buat kejutan untuk kita untuk the next trailer ke depannya. Karena Black Adam ini kan rilisnya di tahun 2022 kan, dan itu masih lama gitu. Jadi ya mereka masih editing, dan kita tunggu aja lah hasilnya bagaimana. Dan setidaknya The Rock ini bisa memberikan harapan buat kita bahwa Black Adam ini akan menyajikan kisah sangat-sangat gelap. Untuk gua DC fandom ini untuk Black Adam bagus banget ya, tidak mengecewakan. Juga teasernya ya teasernya mohon maaf, teasernya terlalu pendek ya untuk sekelas teaser ya, karena masih first look dan juga belum ada trailernya panjangnya. Tapi jelas kita bisa diberikan harapan lah untuk Black Adam ini. Oke, ya itu aja mengenai video kali ini mengenai Black Adam. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, thank you. Itu aja mengenai video kali ini guys mengenai Black Adam. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua buat video mendetail bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!
Woo!